Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Pasal 20 sekarang ayat 8, 9, 10. Sebagai ringkasan, maka Yohanes memberanikan dirinya dan masuk ke dalam kubur kosong itu. Ia melihat, ia percaya, dan mereka pergi. Pasal 20 ayat 8. Maka kemudian masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan ia percaya. Ya, hati-hati di sini jikalau saudara membaca dalam bahasa Yunani, ada sesuatu yang sebenarnya agak membingungkan saya pelajari dan mungkin sekarang saya mengerti, saya menjelaskan. Ada preposisi eis 2 kali di dalam ayat ini. Preposisi eis pada umumnya berarti ke dalam. Tetapi kadang preposisi eis hanya berarti pada. Di sini, pertama kali kita melihat preposisi eis, ada maka kemudian masuklah eis erkomai, masuklah juga murid yang lain. Itu eis berarti ke dalam, dia pergi ke dalam, eis erkomai. Tapi kedua kali kita membaca ini, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, kata di Yunaninya eis, tetapi tidak berarti ke dalam, berarti ya, sampai di kubur itu. Jadi jika membaca dalam bahasa Yunani, jangan bingung. Jadi ditulis, maka kemudian masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan ia percaya. Nampaknya keberanian Petrus membesarkan hati Yohanes sehingga ia berani masuk ke dalam kubur itu. Ia melihatnya, tapi melihat apa? Ya, pasti Michaels, dia menulis benar bahwa Yohanes melihat yang sama apa yang dilihat oleh Petrus lebih dahulu. Kain kapan terletak di situ serta kain peluh. Tapi ditulis, dan ia melihatnya dan ia percaya. Jadi diteruskan di sini, dan ia percaya, tetapi tidak dijelaskan, dan ia percaya bahwa, tidak ada bahwa. Maka kita bertanya, apa yang dipercayai? Apa yang dipercayai? Ada dua kemungkinan. Mungkin Yohanes bermegah bahwa dia adalah yang pertama percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya, tetapi mungkin lebih tepat dia agak kecewa dengan dirinya sendiri bahwa dia harus melihat dan baru kemudian setelah melihat akhirnya ia percaya. Tema ini bahwa jauh lebih berkenan kepada Tuhan Yesus orang percaya kepadanya karena kesaksian, karena kata orang, karena firman, daripada karena melihat mujizat. Tema ini muncul beberapa kali di dalam Injil Yohanes. Dan puncaknya, katakanlah puncak dari tema ini, terletak di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 pada waktu Thomas melihat dan karena melihat dia percaya. Saya harap di dalam video yang akan direkam, kita dapat melihat tema ini dan ayat itu dan memikirkannya bersama-sama. Tetapi saat ini biar jelas, iman dalam nama Tuhan Yesus, iman itu menyelamatkan. Apa iman yang muncul dari kesaksian orang, atau misalnya kesaksian Injil Yohanes, atau iman yang muncul karena mujizat. Iman kepada Tuhan Yesus menyelamatkan. Ya, jadi apa yang dipercayai? Agustinus berkata bahwa Yohanes di sini hanya percaya kata Maria bahwa
kubur itu kosong dan seseorang telah mengambil mayat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sesuai pengamatan Carson, percaya seperti itu, tafsiran bahwa Yohanes percaya hanya bahwa kubur itu kosong dan mayatnya dicuri, dia percaya kata Maria itu sebenarnya klise, tidak penting, dan juga sebenarnya salah. Tidak ada orang mencuri mayat. Dan jika kita mengamati bagaimana kata percaya dipakai di dalam Injil Yohanes, kata percaya tidak mungkin dipakai. Yohanes percaya kata-kata yang tidak benar yang diucapkan oleh Maria. Saya kira lebih baik Yohanes dia melihat, dan karena melihat, bukan karena kesaksian firman, tetapi karena dia melihat, dia percaya Yesus bangkit. Ya, kubur kosong pada waktu itu merupakan pernyataan yang berkuasa dalam penginjilan. Dan sampai sekarang ini, sampai masa kini, kubur kosong menjadi bukti yang kuat. Secara logika, jika dia tidak meninggal dunia, maka para pemimpin, misalnya Pilatus dan para pemimpin agama Yahudi, mereka akan mencari dia dan menyatakan bahwa tidak ada mujizat, dia hidup ini. Tetapi jika dia meninggal dan mayatnya dicuri orang, Pilatus dan pasukannya dan para pemimpin agama Yahudi, mereka akan mencari dan menemui mayat dan menyatakan bahwa tidak ada mujizat di sini. Tetapi semuanya itu tidak mungkin terjadi karena dia tidak dapat ditemui, ditangkap oleh para imam besar. Dia tidak dapat ditangkap oleh Pilatus. Dia tidak dapat ditemui oleh segala pasukan di dalam seluruh kekaisaran Romawi karena dia bangkit dari kuburan. Kubur kosong dan kebangkitan merupakan fondasi pada kepercayaan Kristen sesuai apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Mayat Tuhan Yesus diubahkan menjadi hidup dan menjadi tubuh kebangkitan. Pasal 20 ayat 9. Sebab mereka belum mengerti tulisan itu, grafe itu, yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Di dalam ayat yang sebelumnya, Yohanes hanya berbicara atas keadaannya sendiri, imannya sendiri. Tetapi di sini, dia memakai kata mereka, dan dia berbicara atas nama kedua mereka. Kedua mereka pada waktu itu, sama sekali mereka tidak memahami apa yang dikatakan grafe firman Tuhan mengenai ini. Iman yang Yohanes ceritakan di dalam ayat 8 tidak muncul dari pemahaman firman Tuhan. Pada waktu itu mereka tidak memahami bahwa Perjanjian Lama berkata dia harus bangkit dari kuburan. Dia melihat kubur kosong. Bukan dia membaca firman Tuhan, dia melihat kubur kosong. Dan hatinya terbuka, dia percaya. Nah, mengenai kata grafe, tulisan firman Tuhan, kitab suci, tapi Yunaninya grafe, di luar lingkungan Kristen, kata grafe dapat merujuk pada segala macam tulisan, dokumen yang tulisan itu. Tetapi bagi kita orang percaya, ada dua arti yang dapat dipertimbangkan di sini. Kadang grafe merujuk pada seluruh perjanjian lama, seluruh kitab-kitab suci yang dipercayai oleh orang Yahudi. Dan jika demikian, itu sesuai
dengan apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Saya bacakan. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, satu penjelasan di sini, ungkapan satu, kitab Taurat Musa, dua, kitab Nabi-Nabi, tiga, kitab Mazmur, pasti merujuk pada pembagian Perjanjian Lama yang dipegang oleh orang Yahudi pada masa itu. Jadi mungkin kata graphe merujuk pada seluruh Perjanjian Lama. Tetapi kata graphe juga dapat merujuk pada suatu nats. Misalnya Yesaya pasal 53 ayat 10, 11, 12. Ini terjemahan baru berkata, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka ia pikul. Ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Juga mungkin ini merujuk pada Mazmur 16 ayat 10, terjemahan baru berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, kata graphe. Dan sesuai Carson, pada waktu Yohanes akhirnya menulis Injil Yohanes, mereka, Yohanes dan Petrus, mereka memang sudah memahami bahwa tulisan itu menceritakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sesuai misalnya 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8. Tetapi semua pemahaman itu jauh dari pikiran Yohanes pada pagi itu di kubur kosong itu. Seperti juga keadaan kedua murid yang diceritakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, ini juga dapat merujuk pada Lukas pasal 24 ayat 45 bahwa ia harus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, bukan kebetulan saja bahwa Yohanes menulis ia harus bangkit dari antara orang mati. Memang kebangkitannya harus terjadi. Dia harus hidup. Karena itulah kehendak Allah Bapa, itulah juga pernyataan firman Tuhan. Pasal 20 ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ada masalah di dalam terjemahan ini. Kata
pulanglah, di telinga kita rasanya mereka balik ke rumah mereka, tetapi dengan demikian ada kesan bahwa mereka punya rumah. Ini orang-orang Galilea, kedua orang ini orang Galilea, mereka tidak punya rumah di Yerusalem, rumah mereka di Galilea. Yunania pros heautus. Dan pros heautus agak sulit diterjemahkan pada tempat mereka atau pada lingkungan mereka. Mereka balik ke penginapan mereka, kira-kira seperti itu. Mereka tidak punya rumah. Ini mungkin mereka tidak punya rumah di Yerusalem, tetapi firman ini tidak berkata bahwa mereka punya rumah di Yerusalem. Yang penting bagi kita, mereka pergi, tidak tetap di situ. Lalu terjemahan baru berkata, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Oke. Terjemahan itu agak longgar. Tidak ada kata kedua di dalam aslinya. Yang ada hanya kata hoi mathetai. Hoi mathetai itu jamak. Ya, kita mengerti dari konteksnya bahwa jamak itu bukan 10 orang, bukan 5 orang, bukan 3 orang, tetapi 2 orang. Jadi terjemahan baru berkata kedua murid. Ya, mungkin itu terjemahan yang paling baik. Kita tidak menerjemahkan murid-murid itu karena hanya Yohanes dan Petrus. Ya, tetapi pasti merujuk pada kedua murid Petrus dan Yohanes. Hanya Yunani tidak berkata kedua. Yohanes pergi dengan iman baru. Iman bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Petrus, menurut Lukas pasal 24 ayat 12, Petrus pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Jika seandainya mereka tahu apa yang akan terjadi, Tuhan Yesus akan muncul di situ. Seandainya mereka tahu, pasti mereka tunggu menantikannya. Tetapi mereka tidak tahu, maka mereka pulang. Mereka balik ke tempat mereka masing-masing. Dan Tuhan Yesus hendak berbicara dengan seseorang yang lain lebih dahulu sebelum bertemu dengan mereka. Ya, ringkasanlah, Yohanes dengan memberanikan diri masuk ke dalam kubur kosong. Ia melihat, sesudah ia melihat, ia percaya, dan mereka pergi.